Halo saudara semua, kembali lagi Boko Dapat dan Beta. Dan seperti biasa, kali ini Beta akan kembali membagikan informasi yang penting yang seharusnya kalian semua tahu. Nah, di video pengantar di awal tadi, saudara sudah bisa lihat dan pasti sudah bisa menebak. Kali ini Beta akan bahas tentang apa? Tepat sekali, Beta kali ini akan membahas tentang demam berdarah. Ngeri Pak Saudara semua. Kasus demam berdarah di bulan Januari 2019 ini saja sudah ada lebih dari 9.000 kasus. Kita baca Pak Saudara, jumlah kasus di Indonesia di tahun 2017 itu 22.000 kasus. Itu di tahun 2017. Di tahun 2018 itu ada 11.000 kasus dalam satu tahun. Dan Pak Saudara tahu di tahun 2019 ini di bulan Januari saja sudah ada 9.439 kasus dan 85-nya itu meninggal dunia. Wow, ngeri. Betul-betul harus waspada. Katong di kota Ambon, di provinsi Maluku, seluruh Indonesia harus waspada dengan demam berdarah. Nah, sebenarnya apa ini demam berdarah? Dari dulu kita sudah tahu demam berdarah itu apa. Demam berdarah ini dia disebabkan oleh virus yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Sekarang kita bagikan gejala demam berdarah itu seperti apa supaya saudara bisa tandai, bisa tahu, oh kalau sudah seperti ini berarti sudah harus segera melakukan tindakan apa. Nah, gejala demam berdarah itu pertama, demam tinggi hingga 40 derajat 2-7 hari. Kemudian yang kedua, ada ruam-ruam atau bintik merah. Ada bintik merah di kulit. Yang ketiga, nyeri pada otot. Kemudian yang keempat, sakit kepala, mual dan muntah, dan 6 kelelahan. Tandai 6 gejala itu, saudara semua. Nah, kemudian bagaimana pencegahannya? Pencegahannya yaitu 3M plus seperti yang dari dulu kita sudah pernah tahu, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, kemudian mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Sedangkan plusnya itu yaitu jangan menggantung atau menumpuk pakaian bekas pakai, kemudian gunakan lotion anti nyamuk, gunakan obat nyamuk atau kelambu, kemudian juga dilakukan fogging atau pengasapan seperti di video awal tadi. Dan apabila saudara ada yang memelihara ayam atau bebek yang menggunakan kandang ayam, jangan lupa perhatikan dia punya tempat makan atau tempat minum. Jadi jangan sampai airnya itu sudah ada pembiakan atau sudah ada jentik nyamuk yang berkembang biak di situ. Jadi jangan lupa untuk bersihkan atau mengganti airnya. Bagaimana pertolongan pertama apabila sudah ada gejala demam berdarah? Pertolongan pertamanya, segera minum air putih yang banyak. Gitu. Yang kedua, minum obat penurun panas. Oke. Kemudian yang ketiga, kompres dengan air dingin. Nah, yang berikutnya, segera bawa ke dokter atau ke rumah sakit untuk ditangani. Lalu dilakukan tes pemeriksaan darah. Kita membagikan lagi makanan apa yang bisa membantu proses penyembuhan demam berdarah. Ini ada banyak saudara. Nah, kita bagikan ini yang pertama, daun pepaya. Daun pepaya itu bermanfaat, jadi daunnya itu saudara semua ambil, haluskan, lalu campur dengan air masak, diperas dan diminum airnya. Itu. Kemudian yang kedua ini, makan buah dan sayuran yang banyak mengandung vitamin C. Itu saudara semua. Penting untuk saudara tahu dan segera waspada dengan demam berdarah. Kita harap ini semua bisa dijalankan dengan maksimal di setiap lingkungan, setiap wilayah, setiap masyarakat punya kesadaran sendiri juga untuk 3M plus tadi, sehingga kalian bisa mencegah demam berdarah. Jangan tunggu sakit saudara. Aduh, kesehatan itu mahal. Oke? Jangan tunggu sakit. Mari sama-sama kalian sadar dari diri kalian sendiri, untuk membersihkan lingkungan supaya kalian jaga kalian punya anak cucu semua bisa tercegah dari demam berdarah. Itu informasi kali ini dari Beta. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua dan
Katong bisa bagikan juga untuk orang lain supaya sama-sama katong tahu, sama-sama katong bisa mencegah ini demam berdarah. Demikian video kali ini dari beta, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe. Saya buku apa lagi di lain kesempatan. Kalau